Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Suci Hidayah. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pemikiran salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran politik klasik, yaitu John Calvin. Topik yang akan saya bahas secara khusus adalah pandangan John Calvin mengenai peran pemerintah, kewajiban warga negara, serta hubungan antara agama dan negara dalam kehidupan politik. Sebelum masuk ke pembahasan utama, penting untuk memahami terlebih dahulu latar belakang mengapa pemikiran John Calvin ini relevan untuk dibahas dan siapa sih sebenarnya John Calvin itu. Dalam kehidupan bernegara, manusia tidak pernah lepas dari aturan dan hukum dan kekuasaan. Setiap negara membutuhkan sistem yang mampu menjaga ketertiban, keamanan, serta keadilan. Namun dalam praktiknya, kekuasaan seringkali menimbulkan persoalan, mulai dari ketidakadilan, kemudian adanya penyalahgunaan wewenang, hingga konflik antara pemerintah dan juga masyarakat. Situasi seperti inilah yang membuat pertanyaan tentang peran pemerintah dan sikap warga negara menjadi sangat penting. Apakah pemerintah hanya sekedar alat kekuasaan atau memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sejak lama menjadi perhatian para pemikir politik, termasuk John Calvin sendiri. John Calvin adalah seorang tokoh reformasi Protestan yang hidup pada abad ke-16. Ia lahir di Prancis pada tahun 1509 dan dikenal luas sebagai teolog, pemikir sosial, dan tokoh yang memberikan pengaruh besar dan tidak hanya dalam bidang keagamaan saja, tetapi juga dalam bidang politik dan juga pemerintahan. Meskipun dikenal sebagai tokoh agama, John Calvin tidak memisahkan kehidupan rohani dari kehidupan sosial dan politik. Ia memandang bahwa manusia hidup dalam dua ranah sekaligus, yaitu ranah spiritual dan ranah sosial politik. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dan tidak boleh diabaikan salah satunya. Pemikiran Calvin ini menjadi menarik karena ia melihat bahwa pemerintahan sipil bukan sekedar hasil kesepakatan manusia saja, melainkan bagian dari sistem yang diperlukan untuk menjaga kehidupan bersama agar tidak jatuh ke dalam kekacauan. Nah, untuk memahami pemikiran politik John Calvin, hal pertama yang perlu dipahami adalah cara pandangnya tentang manusia dan juga kehidupan. Calvin ini melihat manusia sebagai makhluk yang hidup dalam dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, manusia adalah makhluk spiritual yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut Calvin, seseorang tidak bisa hanya fokus pada kehidupan rohani saja lalu mengabaikan kehidupan sosial dan politik. Ia menolak pandangan ekstrem yang menganggap bahwa orang beriman tidak perlu lagi patuh pada hukum atau kebijakan baik yang dibuat pemerintah. Bagi Calvin, kebebasan spiritual tidak berarti kebebasan untuk hidup tanpa aturan. Justru kebebasan spiritual harusnya diwujudkan dalam sikap yang bertanggung jawab dalam kehidupan bersama. Calvin juga beranggapan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat salah. Karena itu, jika manusia dibiarkan hidup tanpa batasan, kehidupan sosial akan dengan mudah jatuh ke dalam kekacauan. Dari sinilah muncul kebutuhan akan hukum, aturan, dan juga pemerintahan sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam pandangan John Calvin, pemerintah bukan hanya lembaga administratif saja atau alat kekuasaan semata. Ia memandang pemerintahan sipil sebagai institusi yang memiliki dasar moral. Pemerintah diberi mandat untuk menjaga ketertiban masyarakat, untuk melindungi warga negara, serta untuk menegakkan keadilan dalam suatu negara. Karena itu, memahami pemerintah bukan hanya soal takut terhadap sanksi hukum saja, tetapi juga bagian dari kewajiban etis sebagai warga negara. Namun,
Calvin tidak pernah mengatakan bahwa pemerintah selalu benar. Yang ia tekankan adalah pentingnya keberadaan sistem pemerintahan itu sendiri. Tanpa pemerintah, hukum tidak memiliki kekuatan untuk mengikat masyarakat. Dan tanpa hukum, kekuasaan akan berubah menjadi dominasi semata. Dan tanpa aturan, kehidupan sosial akan cenderung dikuasai oleh konflik dan kekacauan. Dalam konteks ini, ketika warga negara menaati hukum, yang sebenarnya mereka hormati bukanlah pribadi penguasanya, melainkan tatanan sosial yang menjadi kehidupan bersama tetap stabil. Pandangan ini menunjukkan bahwa Calvin tidak mendukung otoritarianisme. Sebaliknya, ia justru menekankan pentingnya struktur dan batas agar kekuasaan tidak berjalan secara liar dan juga sewenang-wenang. Sebaliknya, ketaatan merupakan bentuk penghormatan terhadap sistem hukum yang memungkinkan masyarakat hidup secara tertib dan juga adil. Dengan cara pandang ini, Calvin menempatkan hukum sebagai penghubung antara kekuasaan dan juga keadilan. Hukum di sini berfungsi sebagai batas yang menahan kekuasaan agar tidak berubah menjadi alat penindasan. Meskipun menempatkan pemerintah pada posisi penting, John Calvin sangat sadar bahwa pemerintah bisa saja bertindak tidak adil. Ia mengakui bahwa penguasa bisa saja korup, bisa lalai, atau menyalahgunakan kekuasaan. Namun, respon Calvin terhadap ketidakadilan ini cukup khas. Ia dengan tegas menolak pemberontakan dan juga kekerasan sebagai jalan perubahan. Menurut Calvin sendiri, kekerasan justru akan menghancurkan tatanan sosial dan menimbulkan penderitaan baru bagi masyarakat luas. Kekacauan yang lahir dari kekerasan seringkali lebih merugikan daripada ketidakadilan yang ingin dilawan. Calvin lebih menekankan nilai kesabaran, disiplin, dan pengendalian diri. Kesabaran di sini bukan berarti pasrah atau membenarkan ketidakadilan ya, melainkan menolak cara-cara destruktif yang justru merusak tujuan keadilan itu sendiri. Kritik tetap diperlukan, tetapi harus disampaikan melalui cara-cara yang baik, cara-cara yang damai dan bertanggung jawab. Konsep kesabaran politik yang diajarkan Calvin ini seringkali disalahpahami sebagai sikap yang pasif. Padahal, kesabaran yang dimaksud Calvin di sini adalah bentuk pengendalian diri secara moral. Calvin melihat bahwa kemarahan politik yang tidak terkendali seringkali melahirkan kekerasan. Dan kekerasan hampir selalu membawa penderitaan bagi masyarakat luas, terutama kelompok yang paling lemah. Oleh karena itu, Calvin mendorong bentuk-bentuk perlawanan yang tidak merusak tatanan sosial, seperti kritik terbuka, nasihat moral, dan refleksi etis. Jika dikaitkan dengan konteks modern, pandangan ini sangat relevan dengan etika demonstrasi yang damai, di mana masyarakat menyampaikan ketidaksetujuan tanpa kehilangan rasa kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. John Calvin juga memiliki pandangan yang cukup seimbang mengenai hubungan antara agama dan juga negara. Ia menolak sistem teokrasi yang menyatukan agama dan negara secara total. Namun, ia juga menolak pemisahan ekstrim yang sepenuhnya mengeluarkan agama dari ruang publik. Menurut Calvin, gereja bertugas membentuk iman dan moral individu, sementara negara bertugas menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Dua ranah ini berbeda, tapi tidak saling bertentangan. Nilai-nilai moral yang dibentuk dalam kehidupan beragama akan mempengaruhi perilaku warga negara dalam kehidupan sosial dan juga politik. Dengan kata lain, negara membutuhkan warga yang bermoral, dan moralitas tersebut tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan. Calvin juga menekankan bahwa kualitas sistem politik itu sangat bergantung pada kualitas moral individu yang ada di dalamnya. Negara yang baik tidak hanya ditentukan oleh hukum yang kuat saja, tetapi juga oleh karakter moral warga negaranya. Jika moralitas diabaikan, sistem politik yang paling baik sekalipun dapat runtuh dari dalam. Pandangan ini menunjukkan bahwa perubahan politik tidak hanya terjadi di tingkat kebijakan, tetapi juga di tingkat nilai, sikap,
sikap dan kesadaran warga negaranya sendiri. Dalam konteks Indonesia, pemikiran John Calvin masih terasa sangat relevan. Berbagai kebijakan publik sering memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Respons masyarakat muncul dalam bentuk demonstrasi damai, diskusi publik, petisi, hingga jalur hukum. Dalam pandangan Calvin, bentuk-bentuk kritik tersebut dapat dipahami sebagai tanggung jawab sebagai warga negara, selama dilakukan secara damai dan tidak mengarah pada kekerasan. Calvin sendiri mengajarkan bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara saja, tetapi juga soal kedewasaan dalam menggunakan kebebasan tersebut. Kritik seharusnya bertujuan untuk memperbaiki, bukan sekedar melampiaskan kemarahan saja. Nah, dari pemikiran John Calvin ini, kita belajar bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan. Politik juga berkaitan dengan etika, moral, dan juga tanggung jawab. Manusia bukan hanya warga negara saja, tetapi juga makhluk bermoral dan spiritual. Politik yang sehat adalah politik yang mampu menjaga keseimbangan antara hukum dan juga etika, antara ketaatan dan juga kritik, serta antara stabilitas dan juga perubahan. Nah, sebagai kesimpulan, John Calvin memandang pemerintah sebagai institusi penting dalam kehidupan masyarakat. Ia menekankan kepatuhan terhadap hukum, namun tidak meniadakan sikap kritis. Ia sangat menolak kekerasan, tetapi tidak menolak perjuangan moral. Pemikirannya ini mengajarkan bahwa kehidupan politik yang sehat juga membutuhkan etika, kesabaran, dan tanggung jawab. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.